Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya. Alhamdulillah ya, atas segala nikmat yang Allah berikan kita hari ini bisa bertemu untuk melanjutkan belajar kita yang mana di, kitab karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah, kita udah sampai, di setengah ini ya, perjalanan. Sudah Masya Allah ya. Tentunya nggak mudah bisa sampai di sini ya, karena ada beberapa kelas yang Eee, ana mengajarkan kitab yang sama itu, yang belajar kadang cuman satu lainnya mustami'ah, wallahu alam, mustami'ah semuanya gitu. Jadi yang interaktif cuma satu, jadi kayak privat gitu. Ya memang seperti itu, belajar bahasa Arab itu ada naik turunnya, baik berupa materinya maupun berupa semangatnya ya. Materinya terkadang mudah bisa kita pahami dengan mudah. Kemudian terkadang juga ada materi yang kita butuh beberapa kali harus dimurojaah sehingga kita baru memahaminya, biidznillah taala. Ya intinya segala sesuatu yang kita usahakan, yang dimana kita lelah di situ, udah kita korbanin semuanya ya, semoga pasti ada ini hasilnya, entah itu cepat atau lambat. Intinya kita tidak berhenti belajar ya, dengan siapapun kita tetap akan belajar biidznillah taala. Karena ya bahasa Arab ini adalah bahasa agama kita, bahasa kitab kita, bahasa salat kita. Iya, sehingga wajib bagi orang yang tidak memiliki uzur untuk mempelajarinya. Ya apalagi orang-orang yang diberi misalnya pemahaman, ya istilahnya bisa bisa memahami ya, tidak buta huruf, bisa baca tulis itu insya Allah jika, apa namanya, mengusahakan diri untuk mau belajar bahasa Arab ini, maka akan banyak kebaikan yang didapatkan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kita hari ini masuk ke, sebentar ya, di sini dan kitab Ustadz Aceng Zakaria ini seperti apa ya, kitab yang insya Allah mudah untuk kita pelajari jika kita sabar ya, jika kita sabar. Jadi setiap kali ada permasalahan atau kesulitan, kita hendaknya jangan menyerah dulu gitu. Eee, ana ngikut di perkuliahan ana itu, bahasa Arabnya dasar, tapi istilah-istilah yang digunakannya itu ada yang 3 atau 4 itu yang baru ana mendengarnya. Nah itu Masya Allah ya. Jadi kitab apapun yang kita pelajari itu insya Allah pasti ada tambahan ilmu yang akan kita dapatkan. Ini kemarin sampai halaman berapa ya? Latihannya sudah selesai ya? Belum Ustazah, terakhir 108. Terakhir 108, latihannya sudah? Belum. Belum? Hari kita baru ke pembagian kana. Oh. 109 belum Ustazah. Oh, pembagian kana dari ini ya, domirnya ya? Tamam. Karena belum sempat melihat rekaman hari ini. Oh iya, pembagian kana yang ini ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, Di kana, setelah itu, setelah kana masuk ke ina. Ya ini kurang lebih. Kalau kana itu berasal dari fiil, kana wa akhatuha, fiil ya. Kalau ina nanti banyak dari hurufnya. Inna, anna, dan sebagainya. Tapi intinya di kitab ini kita nggak usah terlalu pusing-pusing ya Umahat. Maksudnya aduh kok begini gitu. Jangan seperti itu. Intinya kita udah tahu marfuat yang pertama itu termasuk umdah ya. Fa'il naibul fa'il itu umdah. Umdah itu inti kalimat. Dia harus ada dalam kalimat. Terus kemudian fi'il ya.
itu juga umdah. Mubtada khobar juga termasuk di dalamnya ya. Mubtada khobar naibul fa'il, fa'il naibul fa'il. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada khobar itu umdah. Kemudian kalau fi'liyah itu nanti ada fi'il, ada fa'il, ada naibul fa'il. Nah, selebihnya itu banyak yang dalam kategori fadlah. Fadlah itu tambahan. Ya, lanjut kita ke sini dulu pembagian kana. Ini 109 sudah selesai belum ya? Tapi sampai sini. Kita merojaah sebentar ya. Pembagian kana itu ada 2 ya. Ada kana naqis, ada kana tamah. Ya, naqis itu artinya kurang. Artinya membutuhkan apa? Di sini membutuhkan isim dan khobarnya. Contohnya di sini kana Muhammadun nabiyan. Ya, adalah Muhammad itu nabi. Kemudian kalau untuk muannasnya tinggal menambahkan ta'nis. Artinya kalau kana ini berasal dari fiil berarti dia memiliki tasrifan walaupun tasrifannya nanti ada yang tidak dia miliki seperti itu. Kalau dalam Al-Qur'an yang sering kita jumpai dari kana apalagi? Kun. Ayo, kana kun. Terus kemudian Kanu ya. Kanu. kanu, terus Kuntum. Untuk kuntu. Iya, kuntu. Kemudian yaku, yakunu. Terus kemudian kunta, ya kan? Kunt, ya kun juga ada yang sering kita jumpa itu. Nah, kalau tasrifannya, ya kalau kuntu itu berarti kan dia untuk apa? Mutakalim ya. Ini kita bicara di fi'il madhinya dulu. Berarti di situ filenya apa? Ana. Ana. Kuntu, kunna itu juga sama. Kalau na panjang belakangnya berarti Nahnu. iya nahnu ya. Kemudian kunta berarti Anta. anta, kunti berarti Anti. Anti. sebenarnya kuntuma, Antum. Antuma. antuma ya. Kemudian kuntum. Sering ya Tum. ya, kuntum Tum. ya. Ya semuanya tasrifan dari 14 itu dia selalu ada. Karena di situ ya. Jadi intinya karena dan tasrifannya dia ini yang mempengaruhi jumlah ismiyah. Ketika masuk pada jumlah ismiyah maka merubah mubtada khobar yang awalnya semuanya marfu, maka mubtadanya berubah tetap marfu dan khobarnya berubah menjadi mansub dan namanya pun berubah ya. Kalau mubtada setelah ada kana berubah menjadi apa? Isim Isim kana. Anak. dan khobarnya berubah menjadi Obat. Kabar kana. tadi khobar karena yang dia adalah mansub seperti itu. Nah, kalau mudhari'nya misalnya aku dari kanan menjadi apa mudhari'nya? Aku, nu. Ya coba salah satu boleh barangkali ketemu di aku. saja sama ya? Iya, saya, aku sama nu. Aku nu. Saja nulis apa ya? Enggak. Enggak nulis. Terus kemudian lan akuna ya biasanya lan akuna. Kalau dia nyaman dengan fathah berarti di situ di depannya ada huruf-huruf yang menasabkan. Ya. Takunu, yakunu, itu semuanya fi'il mudhari. Yakununa, yakunna, ya. Nakunu, kemudian mestinya takunina, itu semuanya adalah fi'il mudhari. Artinya ketika
tasrifan ini masuk ke dalam jumlah ismiyah, dia berfungsi merubah khobarnya, menjadikan khobarnya itu mansub dan menjadi khobar kana. Berikutnya itu untuk kana naqis. Artinya berarti di sini kananya membutuhkan isim dan khobar, ya. Kana tamah. Nah, ini berarti dia membutuhkan fa'il. Nah, karena di sini fungsinya berarti dia sebagai apa namanya fi'il ya. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Nah, di sini contohnya. Kaifa kana akibatul mukadzibin ini di surat apa? Ada yang tahu nggak, Umahat? Apa ya? Ada yang mencari nggak? Lagi dicari. Di surat apa ya? Al-An'am ayat 11. Iya nggak? Coba dilihat Al-An'am ayat 11. Al-An'am ayat 11. Karena Muhammadin ya saja. Yang mana? Yang mana sih saja? Kaifa kana akibatul mukadzibin. Kaifa. Al-An'am 11 coba kita lihat di sini. Ada, Iya. Ana dapatnya Ya. rum ayat 42 tapi belakangnya beda Ustazah. Kaifa kana akibatul ladzina min qablu. Oh ya, kalau di sini Bin. sesuai dengan ini contoh dalam kitab itu kaifa kana akibatul Itu mukadzibin. ada di surah Al-Imran ayat 37. Terus surah Al-An'am 129. Ya, Ayat 11 Kaifa. halaman 129. nah, kalau di sini kita balik sini ya dulu ya. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Nah, kalau di sini kaifa kita udah tahu ya namanya apa di sini? Kaifa? Isim? Isim istifham. Ya, isim istifham. Kemudian nah, di sini kananya i'rabnya itu dia sebagai apa? Fiil Madi. madhi. Nah, fiil madhi. Berarti fiil madhi nasikh. Artinya dia yang tadi ya. Kalau memasuki jumlah ismiyah dia yang merubah khobar menjadi mansub ya. Fil madhi berarti mabniun ala fathi. Nah, di sini berarti kalau fil madhi mabniun ala fathi mabni dia la mahalal lahu minal i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Taib, tapi berikutnya di sini ini berarti fa'ilnya. Sebentar. Kok ana di sini ini ya lebih cenderung ke isim kana ya. Ini isim kana, kemudian yang di sini adalah khobar kana. Ya enggak? Siapa? Lani khobar kana. Khobarnya yang mana Ustaz? Yang akibatul mukadzibin kah? Khobar ya al-mukadzib. Kalau menurut ana ya. Itu mudhof ilaih bukan Ustaz? Oh, sebentar. Al-mukadzibin iya ya. Oh, betul. Ya, akibat. Di sini ini mudhof ilai. Dia majrur dengan ya dan di sini mudhofnya. Terus kemudian akibatu di situ berarti di sini isim kananya. Akibatu isim kana. Berarti khobar kananya di sini kah? Kaifa. Berupa isim istifham. Ini kalau dia merupakan masuk ke jumlah ismiyah ya. Walau alam ana belum ini masih apa namanya? Kalau di sini dikatakan ini fa'il, ini fiilnya. Kalau di sini ya, menurut ini ya, berarti ini fa'il, ini fiil. Bentar.
Nah, kalau menurut yang di sini karena tamam karena yang membutuhkan fa'il, ini berarti fa'ilnya ya. Dan ini fi'il. Ini adalah mudhof ilaih. Seperti ini kalau di sini. Kemudian masya'a Allahu kana. Ini Masya Allahumma-nya di sini mausul ya. Ya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, di sini kana berarti fa'ilnya ini domir mustatir. Takdiruhu huwa. Kemudian wa ma lam yasha lam yakun. Di sini juga berarti di sini fa'ilnya adalah domir mustatir. Benar nggak, Umi Lani? Kalau dia yang memiliki fa'il. Dan seperti itu. Coba kita lihat keterangannya ya. Lafaz akibatu dalam contoh di atas bukan isim kana. Tetapi fa'il dengan kalimat itu sudah sempurna. Oh ya, berarti di sini akibatu tadi kalau yang menurut kitab ini ya sebagai fa'ilnya. Berbeda dengan isim kana. Jika tanpa khobarnya tentu tidak akan sempurna. Contoh kana Muhammadun. Jadi setelahnya ini masih butuh penjelasan. Misalnya karena Muhammadun taliban seperti itu. Ya, sehingga kalimat kana Muhammadun yang khobarnya tidak ada, ini merupakan kalimat tidak sempurna kecuali harus ada khobarnya. Nah, ini untuk membedakan antara kana tamah atau kana nakis yaitu jika kalimat itu sudah sempurna serta dapat dipahami maksudnya tanpa ada khobar kana, maka itu berarti kana tam. Dan isim marfu setelahnya adalah fa'il. Oh, seperti itu. Jadi itu untuk memahami bahwa karena di sini tam atau dia nakis. Kalau isim yang terletak setelah kana dan tasrifannya itu bisa menjadikan kalimat itu sempurna, bisa dipahami maknanya, maka disebut kananya kana tam. Begitu ya. Kita lihat contoh berikutnya. Bukan keterangan berikutnya maksudnya. Dan jika kalimat itu tidak sempurna kecuali dengan isim kana dan khobarnya, maka kana tersebut adalah nakis. Yang terletak setelah kana berarti disebut dengan isim kana, dan isim yang mansub berarti setelah isim kana adalah khobar kana. Nah, ya ini ya. Nah, ada pun contoh Masya Allah kana dan malam yasha ulam yakun. Ini failnya adalah dhamir mustatir takdiru huwa. Jadi di sini letaknya failnya kana di yakun dan kana. Kalau di sini yakuna ya awalnya. Kenapa yakun? Karena ada huruf penjazim apa ini? Lam, sehingga dia sukun. Seperti itu Mahat ya. Masih bingung ya? Gak apa-apa. Kita masuk latihan aja biar nggak bingung. Ini kemarin sudah belum sih? Belum, Mus. Belum. Oh, berarti ini kelas sebelah. Apa Ustazah? nanti nggak pusing kalau dikasih ya kan. Nah ini biar pusing sama-sama kita. Baik. Silahkan yang pertama kita coba ya. Ini lumayan. Ada berapa? Ada berapa soal ini? 20. 20. Iya. Kita jawabnya muter ya. Baik, ayo silakan yang nomor pertama. Biasanya yang pertama ini yang nanti pahalanya lebih banyak karena memberi contoh yang lainnya. Al-waladani maridoni. Dimasukkan isim kana ya, Ustazah. Iya, kita masukkan kana pada kalimat di bawah ini. Nah, Kana al-waladani maridaini. Jadi nasab ya. Jadi gimana sih?
Mm-mm. Eh, isim kananya jadi marfu, itunya jadi nasab begitu Kak Ustazah? Gimana? Misalnya, al-waladani mariyadhani ini termasuk apa? Jumlah apa? Jumlah ismiyah, Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu di dalamnya ada apa? Di dalam jumlah ismiyah ada apa? mubtada khobar. Ada mubtada khobar. Mubtada khobar dalam jumlah ismiyah itu hukumnya apa? Mubtadanya marfu, Hmm. khobarnya marfu juga ya. Tapi Khobarnya termasuk marfu. Terus kemudian kalau ada kana merubah susunan mubtada khobar tidak? ya, Apa yang dirubah Kak kana? khobarnya jadi mansub. Khobarnya jadi mansub. Nah, kalau seperti ini maka bagaimana? Al-waladani mariyadhani. Artinya apa ini? Dua orang anak laki-laki sakit. Iya. Nah, sekarang masukkan kana maka menjadi Karena alwaladani maridoini. iya, ahsan. Ya, karena al-waladaini mariyadhaini al-walaidani karena berarti i'rabnya gimana? Fi'lun fi'lun madhi. Fi'lun madhi mabniun 'alal fathi la mahalallahu minal i'rabi. Al-waladani berarti ismu kana marfu' wa alamatu rafihi al-alifu. Ya. Jadi itu aja udah betul kalau mau i'rab. Yang pertama disebutkan apa jenisnya. Hmm. Ya, dia dalam kalimat ini kedudukannya apa gitu, Mak. Kedudukan, kemudian tanda ya, jabatan, kemudian tanda 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 i'rab. Udah, satu lagi. Al-waladani ismun kana. Apa namanya? Kok keadaan, hal, keadaan. Mahalnya. Yang pertama jabatan. Kemudian jabatan sama mahal sama ya. Apa sih alamat, tanda. Bukan, sebentar. Jabatan, kemudian mu'rab atau mabninya, kemudian di sini tandanya. Ya, al-waladani berarti di situ eh ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Sampai situ udah betul. Nah, adapun ditambah li'anahu minal musanna itu fadlah tambahan ya. Boleh dihapuskan atau boleh diterangkan. Seperti itu. Artinya yang penting di sini Ummahat tahu bahwa kedudukan al-waladani ini sebagai apa? Isim kana yang dia marfu. Karena isim kana ini musanna, maka tanda rafa'nya adalah dengan alif. Iya. Terus kemudian untuk Mario Boy ini ya, di sini berarti khobar kana. Khobar kana mansubun. Ya, walamatu nasbihi al-ya'u. Sudah selesai sampai situ. Kalau mau nambahin di anahu minal musanna juga boleh. Nomor satu ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Insya Allah. Insya Allah. Taib, lanjut berikutnya silakan. Mana sudah? Al-muslimuna shaimuna. Kana al-muslimuna shaimina. Nah, Ahsan. Ya, al-muslimuna itu berasal dari isim apa? Isim jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jadi kalau mubtada khobar harus sesuai ya. Sesuai dari segi apa? Sesuai dari jenisnya, Ini terus dari jumlahnya, jumlahnya. Terus dari i'rabnya. dari i'rabnya. Kalau jumlah ismiyah berarti sama harus marfu keduanya ya. Mm-mm. Mubtada khobarnya marfu. Nah, ketika masuk isim kana maka kana yang merusak susunan mubtada khobar ini maka menjadikan khobarnya mansub. Maka berubah menjadi soimina. Ini juga sama.
cara i'rabnya kananya sama seperti yang di nomor 1. Kemudian al-muslimuna di situ menjadi ismu kana ya marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu ya li'annahu jam jam'il mudzakari salim. Ditambahin situ boleh mau stop sampai al-wawu boleh. Kemudian shaimina adalah khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al-ya. Ya'u. Nah, ada yang mau ditanyakan soal nomor 2 tentang ini jamak mudzakkar salim? Kalau yang nomor 1 tadi musanna mudzakkar. Yang kedua jamak mudzakkar salim. Jelas insyaallah Ummahat? Insyaallah jelas Ustazah. Baik. Ya, silahkan nomor 3 berikutnya. Saya Ustazah. Ya, silakan. Tadinya saya juga masih bingung Ustazah. Terus saya nyontek di 106. Jadinya oh kayak gini. Tadinya mau bertanya tapi nyontek dulu. Oh kayak gini. Jadi semua penjelasan di sini kita bisa nyonteknya di halaman 106 ya saja. Betul ya saja. Iya, tadi agak bingung juga karena enggak gitu. Baik, saya coba saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladani yarqudani, jadi dimasukin isim kana al-waladani yarqudaini. Benar saja. Iya, al-waladani Yarqudaini. al-waladani yarkudaini kana al-waladani yarkudaini. Ya. Oh. Ya, Nyontek. ini berarti al-waladani isim apa? Dia isim yang 2 Ustazah, musanna. Iya, musanna. Maka Karena khobarnya ketika jumlah isimnya juga harus musanna ya. Nah, ya nomor 3 itu sama penjelasannya dengan yang ke-1. Artinya apa, anak laki-laki, 2 anak laki-laki itu berbaring. Iya. Nah, bisa berbaring, bisa tidur. Nah, Tidur. baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Lanjut, silakan. Sudah. Ustazah nomor 4. Awalnya fi baiti ustadzun. Diberikan kana menjadi kana fi baiti ustadzun. Iya, tetap ya. Fi baiti ustadzun di sini mana mubtada mana khabarnya, Mubtadanya ustadzun, khobarnya fi baiti. Iya. Khobar. Jadi ketika dia dimasuki kana maka tetap ummahat ya, tidak berubah. Karena yang berubah itu adalah khobarnya. Berarti di sini fi baiti itu posisinya apa? Kalau seperti ini. Khobar kana, kalau ditambah kana ya. Berarti fi mahali ya, berarti nanti fi mahali. Oh ya, fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin khobar kana seperti itu. Cara mei'rabnya ya. Jadi kenapa kok nggak berubah gitu? Secara lafaz itu dia tidak berubah ya, tapi secara makna dia berubah. Seperti itu. Jadi kan maknanya di situ mansub. Nah, ada yang mau bertanya dulu? Saya Sebelum mau bertanya. Ya, silakan. Apa itu ya? Nah, kita sebagai kita yang orang awam ya saja, kan kita nggak tahu nih kalau misalkan yang udah mengerti kan tahu ya ini nggak berubah. Nah, kalau bagi kita yang tidak mengerti itu kenapa dia tidak bisa berubah? Apakah ada cara apa namanya yang kita fokuskan? Misalkan kalau misalkan kedatangan huruf fi, jadi kita nggak usah diubah atau bagaimana Ustazah? Kemarin kita harus balik lagi, udah belajar mubtada khobar kan? Iya. Marfu yang ketiga. Nah, itu kemarin kan khobar itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang mufrad, ada yang murakkab, yang Iya. susunan kata. Kalau yang murakkab itu ada yang apa kemarin? Dan jumlah, ada yang sibah jumlah. Iya, khobar itu ada yang mufrad. Coba Ummu Henta mufrad, kemudian apa tadi murakkab. Murakkab itu susunan ya.
Kok gini? Murokab itu susunan, artinya dia terdiri dari lebih satu kata. Apa tadi murokab? Nah, yang murokab ini kan ada 3 ya, aku nggak salah. Ada apa? Jumlah? Apa kamu Kenta? Masih ingat? Dia Ustazah, catatannya nggak lengkap. Nggak apa-apa. Khobar ada yang berupa mufrad. Mufrad itu misalnya kayak Muhammadun Thalibun, itu mufrad. Nah, kalau yang murokab misalnya di sini jumlahnya berupa khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Berarti ada fa'il dan fa'il. Kemudian ada jumlah Mia, ismiyah. Iya, jumlah ismiyah. Terus kemudian yang ketiga apa? Sibhu. Sibhu jumlah. Nah, ini kalau dalam pembahasan kita karya Ustadz Rizky Gumilar itu masuk dalam kategori mutawasit. Mutawasit. Jadi sibhul jumlah. Nah, sibhul jumlah ini kemarin kan ada 2 ya. Bentuknya apa? Iya. Ada jar dan Dan majrur. jar dan majrur. Yang kedua ada Eh, zorof dan mazdarnya atau mudhof ilaihnya ya yang terletak setelahnya. Nah, ini kan susunan jumlah apa tadi? Ismiyah. Ya, ini juga jumlah ismiyah, jumlah ismiyah ya. Terus kemarin ada seperti tagline ya apa ya? Yang tanbih-tanbihnya. Khobar yang boleh diawalkan itu yang berupa apa dari ketiga ini? Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau sibhul jumlah? sibhu jumlah. Nah, iya berupa sibhul Jumlah. jumlah. Nah, berarti dari sini sudah bisa kita tarik kesimpulan ya. Kalau kalimat didahului dengan huruf jar, dengan zorof, ya, kemudian terletak setelahnya ada isim, misalnya ada isim yang dia majrur, ada isim yang dia marfu, berarti sudah bisa dipastikan di situ jumlah ismiyah apa fi'liyah. Apa gimana saja? Ulang lagi saja apa? Iya. Jadi begini, kalau seperti ini, fi baiti ustadzun, ini ada fiilnya enggak? Fi baiti ustadun. Ada fiilnya enggak? Nggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Berarti Iya. kalau enggak ada kan jumlah itu kan cuma 2. Ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah, tidak ada yang selain dari itu. Ya. Nah, berarti kalau semuanya seperti ini masuknya berarti apa? Jumlah ismiyah apa fi'liyah? Kalau ada fi berarti dia sebelum jumlah. Iya, fi-nya di sini sibul jumlah fi baiti, tapi ke kesatuan ini fi baiti ustadzun. Ini masuknya jumlah fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Iya, jumlah ismiyah. Berarti udah kita bisa tentukan. Nggak mungkin jumlah fi'liyah kan karena nggak ada fi'ilnya. Iya. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti kita harus tahu mana mubtada, mana khabarnya. Nah, dalam kaidah yang kemarin kita pelajari itu ada khobar yang boleh didahulukan, khobar Ya. muqaddam. Yang bentuknya apa? Jar dan majrur serta zorof. Ya, berarti di sini ini ada khobar yang didahulukan. Nah, khobar muqaddam ya. Berarti kalau khobar didahulukan, isim yang terletak setelahnya yang dia marfu, entah itu dia nakirah ataupun ma'rifah, berarti di sini sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Sampai situ untuk memahami kalimat ini. Pahami yang ini? Baik, Ustazah. Iya, paham, Ustazah. Jadi kalau dia Baik. sibhul jumlah itu dia tidak berubah ya Ustazah, tetap walaupun dia kemasukan kana gitu mudahnya gitu saja. Iya, tapi nanti i'rabnya berbeda. Nah, mubtada khobar itu kan sama-sama marfu. Ya. Nah, berarti kalau bentuknya seperti ini fi baiti, ini fi mahali raf'in khobar. Jadi di sini walaupun bentuknya secara apa? Lafadz ya. Secara lafadz dia jar dan majrur, tapi secara makna dia marfu. Nah, ketika nanti masuk isim kana ya, berarti ini berubah lagi, bukan lagi fi mahali raf'in, tapi fi mahali nasbin. Nasbin. Nah, karena fungsinya kana itu apa tadi?
yakni menasabkan. Menasabkan. Adapun isimnya tetap dia dalam keadaan marfu. Mansub. Oh, mansub. Ya. Nah, jadi harus hati-hati di sini, hati-hatinya di sini aja ya. Hati-hatinya di sini. Oh, kalau bahasanya, kalau tulisannya mah tetap, cuman dia cara ngeikropnya aja yang berbeda gitu ya Ustazah ya. Baik, Betul. Iya, seperti itu. baik Ustazah. Jadi kira-kira kasihan Ustazah. Jadi kan biar lebih paham ya Ustazah. Kalau misalkan ini kenapa ini gitu Ustazah. Apanya Ustazah jadi cerewet. Jujur seneng kalau yang bertanya kayak gitu. Artinya memang butuh pencerahan gitu ya, wallahu alam, yang memahamkan memang Allah ya. Tapi istilahnya berarti kalau ada pertanyaan intinya ada yang diperhatikan gitu. Kadang kita nggak paham, tapi juga kadang kita juga bingung mau yang ditanyakan apa. Tapi kalau seperti ini tadi kan, Masya Allah gamblang ya cara menginikannya gitu. Jadi intinya, kalau sekali lagi ya, Naula, kalau kita menjumpai kalimat seperti ini, ada tiga kalimat ya. Kalimat dalam bahasa kita apa? Kata. Ya, ada fi, huruf jar, ada isim yang majrur yang terletak setelahnya, kemudian ada isim. Baiti ini majarur, ustadun ini marfu. Nah, ini yang kita belajar di halaman 30 tabel, itu juga jangan dilupakan ya. Senantiasa di murojaah. Jadi tahu, oh, domah itu tanda marfu. Oh, kasrah itu tanda majarur. Ya. Berarti bentuknya seperti ini. Yang pertama, fi baiti. Kalau orang nggak tahu sibul jumlah, ya anggap aja ini huruf jar, ini isim yang majrur. Seperti itu ya. Nah, setelahnya ada kata ustadun isim yang marfu. Oh, berarti ini sudah bisa kita simpulkan bahwa bentuknya adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah mana mubtada, mana khobarnya? Oh, jumlah ismiyah di sini fi baiti ustadun. Khobarnya didahulukan karena dia berupa sibul jumlah sehingga khobarnya boleh didahulukan. Fi baiti ini adalah khobar muqaddam. Nah, khobar muqaddam berarti kalau dalam jumlah ismiyah kan semuanya marfu ya. Berarti di sini fi baiti fi mahali raf'in khobar muqaddam. Ustadun sebagai apa? Mubtadaun marfuun walamatu raf'ihi dhammah. Atau begini, mubtadaun marfu bid dhammah. Udah selesai. Boleh seperti itu, singkat seperti itu. Artinya kita tunjukkan ini kedudukannya apa. Kemudian dia i'rabnya maksudnya mabni atau mu'rab. Kemudian tanda mu'rabnya, kalau mu'rab itu apa, tanda mabninya apa. Seperti itu. Nah, ketika masuk kana fi baiti ustadun, kenapa dia tidak berubah? Sebenarnya secara lafaz memang dia tidak merubah. Tapi secara makna ada kana ini merubah khobar yang muqaddam tadi. Ya, fi baiti yang awalnya tadi fi mahali raf'in, karena ada kana maka menjadi fi mahali nasbin khobar kana, bukan lagi khobar muqaddam ya, tapi khobar kana. Adapun ustadun di sini ismu kana marfuun bidhammah. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan nomor 5? Saya cukup Ustazah. Cukup, taib. Saya kira kasih Ustazah. Wa jazakumullahu khair. Insyaallah. Ada yuk, berikutnya yuk. Nah, Ustazah. Al-bintani nasyitotani. Jadi kana al-bintani nasyitotani. Sama-sama apa ya? Jamak muannas salim ya Ustazah. Al-bintani nasyitotani. Jamak. Cirinya jamak apa Umi? Kira-kira kalau dia di sini jamak. Jamak itu ciri-cirinya lebih dari satu. Ya. Lebih dari dua. Jamak itu lebih dari dua. Kalau kira-kira al-bintani ada Itu alif dan nun. Maka ciri dari apa? muannas salim. Ciri dari musanna, isim yang menunjukkan Musanna. iya. Ya, musanna. Kalau jamak berarti lebih dari dua, artinya 3 dan kelipatannya.
Kalau Ini al-bintani nasyitotani ini berarti artinya apa, bukan Umi? Musanna. Al-Bintani itu apa ya Ustaz? Perempuan ya Ustaz? Iya, 2 anak perempuan itu rajin. Ya, nasyid. Perempuan itu Nasyitotani. Syitotani. 2 Iya, anak nah perempuan ini itu rajin. al-bintani nasyitotani ini termasuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Iya. Kemudian mana mubtada khobarnya? Mubtada'nya yang nasyitotani. Mubtadanya yang kira-kira dari 2 isim ini mana yang ma'rifah? Yang ma'rifah. Al-Bintani. 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 Iya, betul. Al-bintani. Kenapa dia ma'rifah disebut ma'rifah? Karena didekati dengan alif lam. Mumtaz, karena dilekati dengan alif lam. Mubtada ketika terletak di awal kalimat harus bentuknya apa? Ma'rifah. Berarti di sini ma'rifah yang mubtada yang al-bintani atau nasyitotani? Yang mubtada berarti al-bintani. Al-bintani ya. Berarti di sini al-bintani sebagai mubtadanya. Khobarnya yang mana? Nasyitotani. Nasyitotani ya. Antara mubtada dan khobar harus sama. Harus sama dari segi apa, Dari segi jumlah ya, ya Dari Ustazah. segi jumlah, betul. Ya, segi jumlah ini sama-sama 2 ya. Al-bintani menunjukkan 2, nasyitotani menunjukkan 2. Selain dari segi jumlah, apalagi yang harus sama? Dari segi jumlah, dari segi apa lagi tuh Je, namanya? Jenis jenis. Iya. Al-bintani ini muannas atau muzakkar? mu'annas. Muannas. Ya, tandanya apa? Ada tak di sini ya? Tak Dan muannas. Begitu juga nasyitotani ini juga muannas ya. mu'annas. Kemudian di sini i'rabnya ini sama apa tidak? Sama Ustazah, sama-sama Nah, menunjukkan perempuan. ya bukan. Kalau i'rab itu bukan menunjukkan perempuan. Kalau i'rab itu keadaannya, keadaan perubahan hurufnya ya kalau ini. Dia sama-sama apa? Marfu, mansub atau majrur? Sama-sama marfu ya Ustazah. Sama-sama marfu, mumtaz. Sama-sama marfu. Marfunya Marfu. ditandai dengan apa? Marfu'nya ditandai dengan mana tadi? Fathah ya Ustazah. Marfu, fathahnya di mana? Iya, iya. Bukan. Marfu'nya di Bukan. apa ini? Tadi isim musanna. Isim musanna itu kalau marfu tandanya apa, Umi? Alif dan nun. Iya, alif saja, nunnya nggak usah dibawa ya. Ya, jadi musanna itu marfunya dengan alif. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini mubtada, ini khobarnya. Ini belum masuk. Nah, ketika dimasuki kana maka menjadi apa? Kana Jadi kana al-bintani al-bintani. nasyitotani. Nasyitotani. Nah, bukan nasyitotani lagi kan dia mansub. Kalau Iya, marfu tandanya dengan alif. Nah, kalau dia mansub tandanya apa? dia masuk tandanya dengan apa itu tadi? Alif ya Ustazah? Kalau alif itu marfu. Oh iya, marfu. Nasyitotaini. Dengan apa ini? Ya dan nun. Dengan ya. Nah, Dan jadi di sana itu nasyitotani. dan majrur tandanya dengan huruf ya. Ya. Berarti nasyitotaini ini kan dia sebagai khobar kana. Ya, khobar kana itu harus mansub. Nah, kalau untuk isim musanna berarti dia mansubnya adalah dengan huruf ya. Nasyitotaini. Kanal bintani nasyitotaini. Kanal bintani nasyitotaini. Nah, iya, ahsanti, barakallahu fikum. Barakallahu Ya. Ustazah, jazakallahu khairan. Insyaallah.
Wa jazakumullahu khairan. Baik, lanjut berikutnya silakan. Ana Ustazah, Iya, silakan Aliyun akhuka. Ah, di sini ada ini ya, Asmaul Khamsah, khobarnya Aliyun, muftadanya Aliyun, khobarnya akhuka. Kemasukan kana, Ini jadinya aliyun marfu dengan apa? marfu dengan dhammah, Marfu dengan doma. Iya, akhuka dengan waw. marfu dengan wawu. Nah, kemudian masuk kana menjadi Masuk kana menjadi kana Aliyun akhoka. iya, karena aliyun akhoka. Iya. Akhoka sebagai apa di sini? Nasab. Sebagai apa maksudnya? Sebagai Iya, sebagai apa? sebagai khobar, Sebagai khobar apa? khobar kana. Bukan ya? Sebagai khobar kana. Ya, mumtaz ahsan. Oh ya, nak. Barakallahu fikum, insyaallah. Syukran Ustazah. Wa iyyakum. Lanjut berikutnya. Miyun, Oh iya. jangan mengerti. Ngantuk apa Bintani, lamun? Ya. bintani, tajlisani, pasukan kana al bintani tajlisaini. Iya, ahsan. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Ini sama ya penjelasannya dengan yang al-waladani yarkudani. Nah, bedanya kalau al-bintani di situ dia sebagai muannas ya, muannas. Tajlisani juga mengikuti. Lanjut Ya, Ustazah. lanjut. Lanjut. Ana maridun. Nah, ini ana berarti tasrifan kana ya, Ustazah. Ana kuntu. Kuntu ana maridun. Jadinya. Dan enggak, Ustazah? Ya, kuntu Ana gimana? kuntu Ananya nggak usah lagi berarti kalau Oh. ada. kuntu maridun berarti, Ustazah. Kuntu mariyadon. Kuntu. Sebentar ya, Ana kok sebentar. Sepertinya Ana ada salah menjelaskan tadi yang ini, yang di nomor 3 al-waladani yarkudani. Di sini ini khobarnya apa ini Mahat? Oh, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Berarti kalau fi'il mudhari itu dia berubah atau tidak? Tidak berubah ya, Ustazah. Tidak berubah ya. Juga ya. Ana baru ini ini sama yang tadi tajlisani. Ya itu ya, kita harus memang teliti. Ya, ini tajlisani, yarkudan, ini fi'il mudhari, berarti dia tidak Tidak berubah ya. Jadi tetap keadaannya ketika dimasuki dengan kana. Ya, kana al-waladani yarkudani. Kemudian kana al-bintani tajlisani. Nah, jadi yang dia berubah tetapi apa namanya yang berubah itu ketika khobarnya itu berupa isim ya. Tajlisani itu berupa fi'il. Nah, Itu fi'il yang mana iya, Ustazah? artinya begini. Jadi bukan pekerjaannya yang dua, tapi pelakunya yang dua di sini itu Ani di sini menunjukkan. Ya juga bukan pekerjaannya yang dua, tapi yang melakukan itu adalah dua orang. Berarti kalau kayak gini dia ada tasrifannya begitu saja. Jadi bukan kana. Apa kana? Itu tetap kana. Tetap kana. Kana al-bintati. Dan di sini itu berarti kanat ya. Yang ini kana berarti ini kanat. Tadi siapa yang jawab ini? Iya, jadi harus ini ya, teliti ya. Oh Kanat. iya. Ya, kanat al-bintani tajlisani.
Berarti yang nomor 5 juga kanat, Ustazah? Iya, Hmm. betul. Nah, ini nasyitotai ini, kalau ini dia kan apa namanya, isim ya, isim musanna. Ini nasyitotai ini, kanat. Itu tuh. Harus ini, apa namanya, sesuai. Ya, jadi coba kita cek lagi ya. Al-waladani ini kana, al-muslimuna kana, al-waladani kana. Kemudian nomor 4 juga kana, yang kelima ini baru dia kanat. Ya. Kemudian Aliun kana, al-bintani kanat. Nomor 3 kana berarti saja. Iya. Berarti iya. Subhanallah. Ini yarkuda berarti menjadi yarkuda. Ya, ini nunnya hilang. Ini kan afalul khamsah. Iya. Ini kan afalul khamsah kan? Tajlisa. Berarti tajlisa nunnya hilang. Oh, sebutun Kalau hazbun karena dia khobar kanat kan, khobar kana, maka dia marfu'nya dengan subutun nun, ya. Taib, ini Umilah ini mana? Umilah ini kok ini, Ben. Asik. Ini juga Ustazah. Iya, kok tuh Ben nggak ini dari tadi. Biasanya kalau ada yang ini langsung ini, ya nggak? Ini Masih itu ngapain biasa juga? Bingung Ustazah. Berarti beliau juga bingung. Baru ngeh saja. Pas saja bilang, oh iya ya. Iya makanya Ana renung loh. Ini kan fiil, ya ini kan afal khamsa betul. gitu ya. Ana menjelaskan yang kemarin itu di sini juga ini kok di sini tadi ke distrak ini loh. Iya, salah sebab itu ya namanya manusia tuh banyak luputnya. Ayo. Insya Allah nanti kita pekan depan kita ulang lagi ya penjelasan ini biar makin mungkin lagi. Jadi ya seperti ini kan kompleks banget, ada fiil, ada isim, ada fiil. Fiilnya yang mana kita pelajari ada fiil mudhari, yang mana ada sahihul akhir, ada yang af'alul khamsah, ya kan? Ada yang mu'tal akhir. Berarti ketika mansub dia juga harus mengikuti ummahat. Kalau mansub fiil mudhari af'alul khamsah dengan menghapus nun kan? Iya. Tapi Nah itu. tapi kan Ustazah depannya ada lan ya. Untuk menghilangkan sinunnya bukannya depannya harus ada lan ya kalau af'alul khamsah itu. Dia sebagai khobarnya diri si kana. Oh, Dan kan udah ada kanan. Ya, bingung lagi Ustazah. ya, nanti insya Allah pekan depan kita ulang Ya. lagi. Tahu Ustazah. Ya, jadi seperti itu. Emang harus ini ya kita teliti dan jeli. Ya, betul Ustazah. Biar udah. Nah, tapi kita cukupkan dulu ya. Sudah mendidih belum? Ada sudah panas. Seperti itu ya, belajar itu ya ada pusingnya, ada ininya gitu ya. Ya mungkin tadi yang di sini aja, yang nomor 4 ini ya, yang banyak itu sama yang diakhiri fiil. Insya Allah pekan depan kita ulang lagi ya pembahasan ini. Biar Ya, nama Ustazah. mungkin. Baik. Kita cukupkan dulu hari ini belajarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam membersamai belajarnya. Yang benar tentunya dari Allah Ta'ala. Kesalahan mutlak dari ana dan syaitan tentunya. Semoga Allah mengampuni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.